Kalau misalkan kalian selama di Taiwan itu tidak ada yang namanya kasus tentang kriminalitas, kalian bersih, kalian kabur, tidak ada catatan kriminalitas sama sekali, murni kalian kabur karena memang hak-hak kalian tidak dipenuhi oleh majikan dan sebagainya, Anda masih bisa kembali ke Taiwan. Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Fevi Ferrari. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, langsung aja di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai tentang TKI yang ada di Taiwan, terutama TKI kaburannya. Jadi banyak banget yang komentar ya ke konten aku ini. Apakah mantan TKI kaburan itu masih bisa lagi untuk berangkat ke Taiwan? Oke, kita langsung bahas aja satu persatu ya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang semua yang baru menemukan channel aku ini ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti atau mendapatkan notifikasi yang ada di channel aku atau video-video aku yang baru. Oke. Aku ucapkan terima kasih sebelumnya buat yang sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang banyak. Oke, langsung aja kita bahas tentang apakah mantan TKI kaburan masih bisa berangkat ke Taiwan lagi atau proses lagi ke Taiwan. Jawabannya bisa. Yakin banget bisa ya. Bisa ya. Bisa, tapi ada tapinya. Ya, ini saya bilang tapi ada tapinya. Kalau misalkan kalian selama di Taiwan itu tidak ada yang namanya kasus tentang kriminalitas, kalian bersih, kalian kabur, tidak ada catatan kriminalitas sama sekali, murni kalian kabur karena memang hak-hak kalian tidak dipenuhi oleh majikan dan sebagainya, Anda masih bisa kembali ke Taiwan. Tapi dengan satu catatan pula, harus ada pihak yang ngejamin ya untuk proses keberangkatan Anda ke Taiwan. Karena masalahnya gini ya bro ya, Taiwan itu nggak segampang seperti proses ke negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan negara-negara yang lain. Karena Taiwan itu harus melalui proses yang namanya TETO. Dan TETO itu sangat teliti dan mendetail sekali ya. Jangankan kalian yang sudah menjadi kaburan berangkat lagi ke Taiwan, masalah data aja, data itu tidak sinkron, itu aja juga bisa mental untuk diteto ya. Kalau dipikir-pikir, orang yang kembali ke negara masing-masing itu bukan swasta, bukan kaburan, tapi kembali dengan baik-baik. Tapi kalau ketahuan datanya sudah dipalsukan atau datanya sudah tidak asli, itu juga bisa terhalang di masalah TETO ya. Masalah TETO dan akhirnya mental dan nggak bisa terbang, nggak bisa kembali ke Taiwan gitu loh. Masalahnya Taiwan itu sangat mendetail sekali dan sangat rawan sekali untuk masalah TETO-nya itu gitu. TETO aja kita ditanya ya, pertanyaan di TETO aja belibet ya, maksudnya kita tidak bisa mengucapkan suara yang jelas, atau mungkin kita waktu ditanya kita kaku-kaku, itu juga TETO bisa mental gitu loh. Jadi untuk mantan TKI kaburan sebenarnya masih bisa, cuman harus ada yang menjamin masa proses keberangkatan itu sampai ke Taiwan, dan dengan satu catatan, tidak ada yang namanya catatan kriminalitas, masih aman. Ditambah lagi TETO harus lolos dan tidak boleh mental gitu loh ya. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang sudah yakin banget bisa berangkat ke Taiwan, akhirnya setelah sampai di tempat TETOan, gara-gara hal kecil ya, TETOnya akhirnya mental, datanya mungkin tidak sinkron. Terus ya mungkin karena
banyak sekali hal yang terjadi seperti itu. Sedikit cerita tentang pengalaman saya waktu itu. Saya ke Taiwan itu yang kedua, bukan yang pertama kali. Kalau kedua kali lolos ya. Yang pertama kali itu aja ya. Itu aja saya proses teto, cuma gara-gara aja satu apa? Suara saya kurang jelas. Waktu itu kan saya lagi ada sedikit masalah kesehatan ya. Saya batuk, jadi batuk tuh nggak sembuh-sembuh. Batuk terus sampai suara saya habis. Ya kan kalau di teto kan harus mengucapkan nama, tempat tanggal lahir, terus udah pernah ke Taiwan apa belum, kan cuma itu doang kan ya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu ya yang harus diucapkan apa, saya kurang paham. Soalnya itu udah berlalu udah bertahun-tahun yang lalu itu masalahnya gitu ya. Karena cuma gara-gara suara saya ini nggak kencang ya, nggak seperti suara normal, itu aja saya mental bro. Saya harus balik lagi untuk proses pengulangan teto. Yang kedua kali ya lolos karena suara saya udah normal gitu kan. Jadi untuk masalah pergi ke Taiwan itu jangan sekali-kali sembarangan dengan masalah yang namanya teto. Karena ya begitu. Kalau kita udah mental tetonya, kita tuh udah susah gitu loh ya. Kita harus proses lagi gitu ya. Jadi sekali lagi buat yang komentar di konten aku ini mengenai apakah mantan TKI kaburan masih bisa ke Taiwan, jawabannya bisa. Tapi ya itu tadi yang seperti saya bilang tadi ya. Dengan satu, kalau misalkan kalian nggak ada catatan kriminalitas di Taiwan, ada yang menjamin. Misalkan mantan majikanmu atau mungkin kamu kenal sama salah satu majikan yang ada di Taiwan, mungkin ingin menanggung atau menjamin proses keberangkatan kamu sampai ke Taiwan, kayaknya masih bisa. Dan dia bisa kerjasama dengan pihak imigrasi untuk meloloskan atau untuk pemutihan lagi dokumen-dokumen yang mungkin dulu pernah ada catatan blacklist di sini. Sebenarnya masih bisa. Yaitu tadi pokoknya jangan sampai ada catatan kriminalitas gitu. Kalau udah tercatat di situ di daftar hitam tercatat kriminalitas, pernah ini susah, nggak bisa. Mau kayak apapun nggak bakal bisa berangkat. Mau ada yang ngejamin di sini pun kayaknya susah bro, susah ya. Makanya kalau aku bilang kalian di negara orang itu jangan pecicilan, jangan yang aneh-aneh, kerja yang bener. Kalau bisa jangan kabur, udah itu aja lah. Kabur itu nggak enak sebenarnya ya. Cuma kalian ini aja pengen bebas. Kabur itu di luar bebas itu cuma sesaat doang ya. Selebihnya nanti kalau kalian udah pasti nyesel. Banyak sekali penyesalan-penyesalan yang terjadi pada anak-anak ya. Selain itu kalau misalkan mau kita dapat job juga kadang-kadang nggak terjamin jobnya ya. Kalau kita punya agensi itu kan kadang-kadang kita masih ada ngejamin, agensi yang ngejamin nyariin job baru dan sebagainya. Asal kita telaten, asal kita ulet, nggak usah khawatir dengan rezeki lah bro ya gitu. Jadi aku bilang udahlah, jangan kabur, kalau bisa janganlah. Tetap pertahankan keresmian kalian, karena resmi itu lebih baik. Hak kalian tidak dicabut, kayak macam ARC kalian nggak dicabut, Cenpoka atau kartu kesehatan nggak dicabut, paspor juga aman dan sebagainya. Kalian kalau ada keluhan-keluhan apa, kalian bisa lapor dan masih ditanggulangi, masih ditangani dan masih terjamin, intinya kayak gitu. Beda kalau kalian sudah kabur, sudah nggak ada lagi yang mau bertanggung jawab. Contoh-contohnya aja banyak banget, amit-amit baik di Taiwan itu banyak banget kasus kaburan ya, tentang masalah kesehatan. Ada yang mengalami penyakit karena Cenpokanya udah tidak berlaku lagi. Jadi kesehatan tidak bisa di cover oleh pihak rumah sakit, akhirnya nggak ada uang. Open donasi sana kemari untuk membiayai penyakitnya. Ya. Apa nggak tragis? Apa nggak ngenes seperti itu? Amit-amit jabang bayi pula, ya. Kalau misalkan meninggoy sewaktu-waktu, ya nggak ada yang bertanggung jawab. Sulit banget untuk mengurusi ya proses pemulangan jenazah, ya. Jadi kalian tuh harus pikir, maksudnya itu kabur harus pinter. Kalau uang udah ngumpul, dirasa sakit atau ada penyakit yang mungkin tidak bisa toleran lagi, udah mendingan MD, mengundurkan diri, menyerahkan diri, pulang
Ya, jangan tunggu kalian sampai sakit lama-lama di sini, akhirnya nggak punya uang dan sebagainya, akhirnya open donasi sana sini, itu akan merepotkan yang lainnya. Ya, ingat tujuan awal pergi ke luar negeri untuk apa? Itu harus diingat. Ya, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan cuma karena kalian ingin tergiur gaji besar, kalian ingin dengar orang lain di luar, wah enak banget, bebas, bisa ngapain aja, gaji lebih gede dari swasta, dari resmi. Memang untuk orang swasta, gaji aku bilang lebih besar. Gaji lebih besar daripada orang resmi. Ya. Bisa sampai 2 kali lipat, ya. Tapi kamu juga harus pikirkan resiko-resiko yang ada waktu di luar seperti apa. Jangan cuma kalian tergiur gaji besar, ya. Nggak pikirin resiko yang di luar seperti apa. Jangan seperti itu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Semoga dengan adanya video ini kalian terbuka. Buat yang mau kabur, jangan kabur dulu. Telatenin aja. Selama masih bisa diselesaikan masalah itu dengan baik-baik antara pihak agensi, majikan, dan kita juga, ya sudahlah. Kita kerja baik-baik aja gitu kan. Kecuali kalau memang udah gak bisa itu, jangan kabur. Masih banyak wadah-wadah yang masih bisa mencari solusi, ya. Masih bisa. Jangan dengan cara kabur, itu sama sekali bukan solusi yang terbaik untuk kita gitu loh ya, gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah komentar, makasih banget juga udah nonton video ini ya. Terima kasih banget, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi ya, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan umur panjang. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bagikan video ini, like, komen, dan share ya, supaya kalian semuanya yang belum tahu ya kabarnya seperti apa, kalian bisa tahu. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam persahabatan dari Vivi Ferrari. Bye bye.